Nah, utamanya barang-barang yang memang dirasa penting banget tuh yang Betul Bang. akhirnya kembali lagi, apa perasaan Pak Gunawan saat itu? Haru kah atau ngerasa aduh bebannya jadi makin berat nih karena Ya. barang-barang ini mesti dijagain banget nih. Semua itu ada ya rasa senang juga gitu kan. Pulang nih akhirnya gitu. Artinya kalau itu menjadi sebuah kepingan sejarah yang terpisah itu kemudian bisa kita satukan kembali gitu ya. Jadi kita menyatukan kembali kepingan-kepingan sejarah yang dulu pernah terpisah sekian lama seperti itu. Lalu kalau harunya ya campur bangga sih sebenarnya sih ya ngelihat itu pulang gitu kan. Tapi ya karena saya orang museum, saya bertanggung jawab di penyimpanan. Jadi juga itu kedepannya justru tantangan yang paling berat sebenarnya, bahwa kita itu nggak cuma sampai di situ punya hanya sekedar prestis memulangkan, tapi kemudian tidak bisa menjaganya di kemudian hari. Oleh karena itu selaku insan atau ya pekerja yang selama ini merawat koleksi, menyimpan, itu tanggung jawab buat kita semua bagaimana proses penyimpanan itu dilakukan dengan baik untuk kedepannya, supaya nanti ya generasi berikutnya juga bisa menikmati apa yang pulang dan sangat berharga itu. Mumpung ada orang museum, saya mau tanya nih, itu film Night at the Museum bener gak sih Pak? Oh iya seru tuh ya. Ini nih Penjaga museum malam-malam barang-barangnya hidup semua. Itu tontonan saya zaman remaja tuh Pak. sama. Iya Bang. Sebenarnya itu yang jadi menarik kemudian orang tadinya nggak tertarik dengan museum jadi tertarik dengan jadi museum pengen kan. ke museum kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast budaya, sobat budaya dimanapun berada. Balik lagi bersama saya David Nurbianto, bakal nemenin teman semua di podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kita akan berbagi cerita dan inspirasi tentang seni dan budaya yang hidup di ibu kota. Jakarta itu kota yang gak pernah kehabisan cerita, dari yang masih hidup sampai yang disimpan rapi di balik lemari kaca museum. Nah, ngomongin soal cerita, gue mau buka dulu nih dengan pantun. Mentari pagi menyapa Monas yang tegak berdiri, menyinari kota yang penuh cerita dan memori. Warisan budaya kini kembali ke Ibu Pertiwi, menyatukan masa lalu, kini dan nanti. Asik. Kali ini podcast budaya bakal bahas sesuatu yang kelihatannya serius banget ya, karena kita bakal ngomongin benda-benda bersejarah, kita bakal ngomongin museum, tapi sebenarnya ini sesuatu yang keren banget nih, karena ada koleksi hasil repatriasi yang akhirnya diakui sebagai cagar budaya Jakarta. Bayangin deh, benda yang dulunya nih nggak ada di Jakarta, adanya di luar negeri, sekarang balik lagi ke tanah air, terus nggak cuman disimpan tapi juga dijagain sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Nah, yang menarik, prosesnya tuh nggak instan. Jadi ini sudah melalui proses yang panjang, dan kali ini sudah kedatangan Bapak Gunawan nih yang bakal cerita tentang proses kepulangan benda-benda saksi sejarah ya yang jadi cagar budaya Jakarta, yang akhirnya bisa balik lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi, khususnya Jakarta. Makanya hari ini saya senang banget nih karena Pak Gunawan nih bakal ngupas tuntas bagaimana proses kedatangan benda-benda bersejarah yang ada di luar negeri yang akhirnya bisa kembali ke ibu kota atau Jakarta. Pak Gunawan, apa kabar? Baik Bang. Ngomong-ngomong itu repatriasi ini, saya nih bahasa saya suka sebelibet, apa sih itu repatriasi? Repatriasi, itu kembali ya. Artinya pemulangan kembali benda-benda yang dulu pernah dikuasai sama bangsa-bangsa asing seperti Belanda. Padahal itu milik kita gitu kan. Tapi mereka mendapatkan dengan cara-cara yang tidak pantas, dengan perampasan, dengan pemaksaan, bahkan dengan melakukan proses penyerangan atau ekspedisi militer. Itu mereka dapatkan, mereka bawa, mereka inventaris, lalu sebagian dibawa ke Belanda untuk ya saat ini dipajang di museum-museum mereka gitu. Padahal itu bukan punya mereka ya. Kita. Akhirnya kita bisa istilahnya menemukan kembali jejak sejarah itu barang punya kita dan bisa dibalikin lagi ke ibu kota. Pangkuan Ibu Pertiwi.
Pertiwi. Asoy, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau yang ada di pangkuan saya ini ada kostum by Sandar Sakti nih Pak. Oh gitu. Ya, belum masuk museum sih kalau yang ini. Tapi udah masuk ke itu ya, benda budaya. Benda budaya. Jadi kadang kita ngerasa nih sejarah itu cuman ada di buku atau pelajaran sekolah. Padahal sejarah itu nyata, bisa kita lihat, kita sentuh dan kita rasain lewat benda-benda yang disimpan dengan cinta di museum dan situs budaya. Nah, Jakarta nih punya peran besar dalam menjaga warisan itu. Apalagi setelah beberapa koleksi bersejarah hasil repatriasi dari luar negeri kembali ke tanah air. Melalui proses panjang, benda-benda itu kini resmi menjadi bagian dari daftar cagar budaya. Bukan cuma sebagai simbol kebanggaan, tapi juga pengingat bahwa identitas bangsa ini dibangun dari memori, dari benda-benda yang bercerita. Pak Gunawan, tadi repatriasi ya. Proses pemulangan kembali barang-barang yang memang menjadi hak kita. Apa aja sih Pak barangnya? Barangnya yang kemarin dipulang itu sebenarnya beragam banget ya Bang ya. Ya kalau kita hitung sih dari tahun 1970-an itu pernah pulang yang namanya kasanah perhiasan rampasan perang Lombok. Waktu itu juga banyak sekali ratusan perhiasan yang dikembalikan. Lalu kemudian ada lagi tombak Diponegoro, pelana kudanya, lalu menyusul ke tahun-tahun berikutnya ya agak jauh sih memang rentang waktunya ya. Di tahun 2015 itu baru tongkatnya pulang kembali ke Ibu Pertiwi lagi seperti itu. Lalu kesini juga makin banyak ya. Kita menerima gelombang repatriasi itu yang sekarang makin begitu banyak. Ya, yang rekor terbesar sebenarnya di 2019 itu ada koleksi dari Museum X Nusantara, di mana sebenarnya mereka tuh bangkrut gitu ya. Mereka tuh bangkrut, koleksinya kemudian tidak lagi mereka bisa untuk hargain ataupun didanai untuk proses perawatan. Akhirnya kita kedapatan 1.500 dan pulang menggunakan proses pengangkutan laut. Nah itu sejarahnya terbesar 1.500 tuh Bang. Tapi di kemudian hari kita lebih mementingkan koleksi yang punya arti penting. Ya artinya kemudian ulanglah yang namanya benda-benda dari situs Singasari. Arca-arca Singasari ada 8 yang pulang yang gede-gede itu. Ada Bhairawa, ada Siwa, ada juga Nandi, ada juga Nandi Suara seperti itu. Banyak termasuk juga rampasan-rampasan perang Puputan Bali, Puputan Badung, menyusul juga yang sisanya yang dari Lombok yang dulu pernah dibagi dua dalam proses penyimpanan dan pembagian pada masa kolonial, dibawa ke sana akhirnya juga dibawa pulang kembali. Nah utamanya barang-barang yang memang dirasa penting banget tuh yang Betul Bang. Akhirnya kembali lagi, apa perasaan Pak Gunawan saat itu? Haru kah? Atau ngerasa aduh bebannya jadi makin berat nih karena barang-barang ini mesti dijagain banget nih. Semua itu ada ya, rasa senang juga itu kan. Pulang nih akhirnya gitu. Artinya kalau itu menjadi sebuah kepingan sejarah yang terpisah itu kemudian bisa kita satukan kembali seperti itu ya. Jadi kita menyatukan kembali kepingan-kepingan sejarah yang dulu pernah terpisah sekian lama seperti itu. Lalu kalau harunya ya campur bangga sih sebenarnya sih ya ngelihat itu pulang gitu kan. Tapi ya karena saya orang museum, saya bertanggung jawab di penyimpanan, jadi juga itu kedepannya justru tantangan yang paling berat sebenarnya, bahwa kita itu nggak cuma sampai di situ punya hanya sekedar prestis memulangkan, tapi kemudian tidak bisa menjaganya di kemudian hari. Oleh karena itu selaku insan atau ya pekerja yang selama ini merawat koleksi, menyimpan, itu tanggung jawab buat kita semua bagaimana proses penyimpanan itu dilakukan dengan baik untuk kedepannya supaya nanti ya generasi berikutnya juga bisa menikmati apa yang pulang dan sangat berharga itu. Iya. Mumpung ada orang museum, saya mau tanya nih, itu film Night at the Museum bener nggak sih Pak? Oh iya seru tuh ya. Ini nih. Penjaga museum malam-malam barang-barangnya hidup semua. Itu tontonan saya zaman remaja tuh Pak. Sama, iya Bang. Sebenarnya itu yang jadi menarik kemudian orang tadinya nggak tertarik dengan museum jadi tertarik dengan jadi museum pengen kan. ke museum kan. Misalnya kayak film Indiana Jones, petualangan, orang tadinya nggak senang dengan dunia purbakala, dia jadi senang gitu kan. Walaupun ya beda antara misalkan di daerah sana dengan daerah sini. Ya kalau Night at Museum kita mencoba ngelihat bahwa museum kan banyak benda-benda dipajang tuh benda-benda mati ya. Tapi di Night at Museum itu dihidupin gitu kan sebenarnya. Nah kita juga akhirnya jadi keidean nih Bang gitu kan. Keidean gimana kalau museum kita buka malam hari Dibuka malam-malam. Buka malam hari. Kan kalau kebun binatang udah sering tuh buka malam-malam. Iya, safari malam. Kita juga namanya ya nggak jauh-jauh biar orang gampang ingatnya ya Night at Museum gitu kan. Kadang-kadang event itu yang nggak cuma di tempat-tempat museum 1-2 ya. Akhirnya mereka juga bereksperimen untuk
mengusung Night is Museum sebagai program kunjungan seperti itu. Nah sekarang nih udah jadi BLU Museum Nasional udah tiap hari buka sampai jam 8 Bang. Gitu. Dan Buka biasanya jam 8. pengunjungnya justru lebih ramai di Ya atas jam apalagi 6 weekend gitu ya, apalagi weekend gitu kan. Tapi memang kita harus bisa menampilkan suasana malam yang lebih menarik dengan Ya. pencahayaan, dengan ya tata pameran yang katakanlah menjadi orang tuh ikonik gitu kan untuk bisa balik lagi ke situ. Ya, jadi kesan museum yang horor gitu itu ya udah hilang ya udah sama sekali ya. serem-seremnya udah enggak, udah jadi tempat yang nyaman lah katakanlah bisa Instagramable. Betul, gitu-gitu. foto-foto Ya, Instagramable, gitu. Jadi, spot-spot mantap. ya kesana menarik. juga bukan tempat orang-orang yang pengen tahu benda bersejarah ya, mungkin juga yang janjian juga bisa di museum malam-malam. Iya, gitu iya, kan. iya. Asal jangan terlalu mojok ya, Ya, dekat arca betul. apalagi. Iya, ntar ada security itu nanti. Ditegur, ada Iya. CCTV, banyak CCTV-nya. Iya, arca kita besar-besar ntar di balik arca gitu kan. Nih, Ya, jangan. Lagi studi arca. gitu. Tapi yang penting menarik generasi muda dulu untuk mau dulu paling tidak datang ke museum ya, Pak Iya, ya. kan kita sasarannya nggak generasi yang tahu tentang ya senang dengan masa lalu ya. Sekarang udah dikemas dalam ya katakan Gen Z ya sekarang tuh harus bisa dilibatin gitu kan. Betul. Bahwa museum tuh nggak cuma benda mati, ternyata mereka dihidupkan dengan teknologi digital. Betul. Kita ada imersif, kita ada para nusantara yang bisa mengikat keinginan maupun ya promosi, self promotion, punya IG, punya apa diposting di mana nih gitu kan. Satu orang punya pengikut 300 dia ngeliat 100 datang ke museum kan keren gitu kan. Museumnya juga jadi tambah rame gitu. Benar. Ya. Jadi kata-kata move on buat anak muda tuh cuman dipakai ketika putus sama pacar ya. Ya. Kalau hubungannya dengan sejarah masa lalu kita tetap harus Tetap. mempelajari masa lalu ya. Iya, Jangan move on. putus move on adalah banget. bagian dari masa lalu. Tapi masa lalu sejarah Indonesia, sejarah Jakarta harus tetap dipelajarin. benar nggak, Pak? Iya. Nah banyak orang yang mikir nih Pak kalau tadi pemulangan benda-benda bersejarah dari luar negeri, ketika udah sampai di Indonesia ya udah alhamdulillah dah sampai Indonesia. Tapi yang nggak kita tahu mungkin proses panjang di balik itu Iya. penetapan sebagai cagar budaya. Iya. Tentunya juga ada istilahnya strategi apa nanti yang dipakai ketika ada benda-benda baru yang tadinya nggak pernah ada Iya. tiba-tiba ada di museum. Itu gimana Pak? Ya pemulangan sendiri ya disebut sebagai prestis, iya juga sih gitu kan. Tapi setelah itu what next gitu kan. Iya betul. Habis itu beritanya banyak, kita bisa mulangin sekian banyak. Ya, terus habis kita apa nih gitu. Tapi ada targetan kita bahwa apa yang kita pulangin sebenarnya benda-benda yang punya nilai luar biasa gitu. Nah dalam rangka itu kita perlu kiranya melakukan sebuah proses ya ditetapkan lah menjadi levelnya yang level lebih tinggi dari sekedar hanya ODCB gitu kan. Objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya, baik itu tingkat yang sifatnya langsung nasional ataupun yang tingkat provinsi gitu. Nah penetapan prosesnya apa aja tuh? Pasti kan data-data sejarah dibuka lagi. Benar, ya. Sama ya provenance riset terutama ya asal usulnya dari mana gitu kan. Bahwa benda-benda yang di museum Ini asli nasional apa enggak gitu ya ya kan. betul, otentisitas, keaslian benda itu juga udah harus kita ketahuin seperti itu. Bahwa benda-benda yang di Museum Nasional letaknya di Jakarta kita ini itu semua sebenarnya benda-benda yang dari asal daerah lain. Iya. Ya, tapi karena dia di situ maka Jakarta menjadi tempat untuk mereka kemudian didaftarkan kepada gubernur untuk menjadi sebuah warisan budaya atau levelnya menjadi benda cagar budaya tingkat provinsi minimal seperti itu. Itu kita ya data terutama Bang ya. Data ini harus punya banyak, mendukung ya kekuatan si kuratornya nih, teman kita yang di Museum 1 ini nih yang juga memberikan apa ya data-data mungkin provenance, dia harus ngegali lagi dari tulisan-tulisan arsip-arsip lama, tulisan-tulisan atau laporan-laporan dari masa Batavias Genosab tentang bagaimana koleksi itu diangkat, ditemukan hingga menjadi sebuah koleksi museum. Kalau itu baru kemudian dia dijagokan untuk bisa didaftarin, baru kita list daftarin gitu. Itu baru daftar doang nih Bang. Ya belum tentu. Baru daftar doang, belum tentu ditetapkan. keterima istilahnya kayak gitu. Begitu. Jadi prosesnya panjang juga, panjang banget. Kalau kita mah udah pusing kali ya. Iya pikir, benar. ini udah di datanya dilengkapin, begitu masuk pendaftaran dia balik lagi ke museum untuk ngecek si benda aslinya, difotoin lah, kemudian diukur segala macam. Ya semuanya dianalisa, dibawa pulang lagi ke dinas seperti itu, nanti dikaji tuh Bang. Sama ada namanya tim ahli cagar budaya tingkat provinsi. Yaitu kita bilang tuh dewa tuh ya, dewa-dewa arkeolog lah kayak gitu, seperti itu ya. Ahlinya ahli lah. Ahlinya gitu kan. ahli, benar. Ahli benar. Kalau kita mah
nggak nyampe kali mikir kayak dia gitu. Iya, benar-benar. Jadi di situ ditelaah, diteliti, dilengkapi data yang kurang. Kalau memang harus ada yang dilengkapi, dia balik lagi ke museum untuk dilengkapi. Lalu ada di modelnya dikaji itu nanti kan kita ada sebuah rapat via Zoom atau via luring gitu ya. Iya. Jadi ngelengkapin, kurang nih, balik lagi tuh naskah disempurnain. Sampai berulang-ulang Bang. Itu baru proses pengkajian gitu ya. Jadi Belum emang nyampe. prosesnya panjang dan melibatkan para ahli ya. Para ahli juga. Seperti Pernah nggak itu. ditemukan, ya siapa tahu ini saya kebanyakan nonton film, maaf ya Pak Gunawan ya. Misalkan barang udah sampai di sini ternyata keasliannya diragukan atau segala macam. Iya, kalau itu sih sebenarnya teman-teman juga punya analisa ya. Kalau misalkan dia dari, tapi emang yang malsuin juga jago lah sebenarnya, banyak ya, kita harus juga teliti betul gitu kan, bahwa apa yang menjadi ciri-ciri ya di inventaris itu kan juga ditetapkan yang namanya deskripsi benda ya. Bahwa ciri-ciri fisiknya tuh antara satu benda yang satu dengan yang lain tentunya akan ada perbedaan gitu kan. Ada cacatnya di mana gitu kan. Mungkin yang palsu, yang malsuin jago juga mungkin titik-titiknya juga harusnya ada yang membedakan antara yang palsu dengan yang asli gitu. Ya pokoknya gampang Pak, bedain yang asli mah nggak bisa di COD-in Pak. Nggak boleh Ya, karena itu. mungkin uji material juga penting ya. Iya. Ya itu dia. Kalau misalkan dia emas, gitu, sama-sama emas, masang di toko dengan yang kita punya koleksi itu tentunya beda ya. Ada alat ukur ya, untuk pendeteksinya juga ada. Ya. Pernah punya pengalaman menegangkan nggak Pak tentang proses kepulangan, proses pemindahan atau? Ya pemindahan terutama Bang. Saya ya sebenarnya saya kerjanya angkat-angkat arca Bang itu sebenarnya. Pak, saya bingung tuh. Itu butuh ini nggak keahlian khusus untuk bahkan sekedar mengangkat? Ya betul. Jadi istimewanya benda-benda masuk itu juga kita dibantu ya, bahwa dia itu bebas biaya masuk, gitu pulang sampai sini. Udah mulai pengangkatan itu udah teman-teman yang bantu kerja ya gitu ya. Begitu sampai di bea cukai, dikeluarin proses tracking, nurunin dari truk. Ini harus pakai forklift nih, kalau nggak bisa gitu. Pakai forklift juga, forklift yang kekuatannya bisa harus ya 5 ton gitu kan. Itu kan berat-berat ya. Bahkan si Nandi yang arca sapi itu tuh, sapinya doang itu tanpa kretnya aja udah 2 ton sendiri gitu. 2 ton? 2 ton Bang, 2000 kilo Bang. Gila. Jadi pas kita bawa harus masuk ke ruangan pameran ya, kita juga khawatir kalau misalkan forkliftnya itu juga malah kemudian nukik ke depan kalau nggak diimbangin belakangnya. Kita akhirnya ikut-ikutan naik di belakang forkliftnya biar ngimbangin. Biar seimbang ya. Daripada begini kan masalah gitu kan. Jalan pelan-pelan gitu, dinaikin ke base seperti itu. Ya pertama sih dalam peti gitu ya. Begitu dalam peti kita lihat dalamnya ya langsung semuanya wow gitu kan. Keringet dingin pasti, kalau saya mah keringet dingin. Ya keringet dingin juga. Kita mah keringetan ya karena emang dorong-dorong gitu kan. Iya, cuman kan namanya yang didorong gitu. Benda yang sangat bernilai ini tuh yang bikin kadang grogi. Ya cara handlingnya nggak kayak kita ngangkat batu di gerobak gitu Betul. kan. Lempar gitu kan atau gimana-gimana ya, semua hati-hati lah. Ada SOP khusus ya Pak? Ya, pokoknya kalau handlingnya terus smooth Bang. Jadi ntar kenapa-napa kan kita juga yang dibilang teledor gitu ya. Iya. Kita punya kebiasaan proses handling itu dengan cara-cara yang memang yang nggak cepat-cepat tapi yang penting selamat gitu ya. Nah biasanya yang menentukan ditempatkan di ruangan mana dalam Museum Nasional itu siapa tuh Pak? Iya, ada juga ruangan sementara dulu kah misalkan, atau biasanya nanti transit ya. Kalau transit itu biasanya kita cek dulu tadi Bang ya. Ya makanya keaslian itu dijaga dari awalnya udah kita cek duluan begitu masuk gitu kan. Bener ini ciri-cirinya adalah sebagai arca ini gitu kan ya. Yang mudah-mudahan Belanda juga nggak curang lagi gitu kan untuk mulangin yang barang-barang asli semua gitu kan. Itu kita cek ya. Terus kemudian nempatin, biasanya kalau transit itu ya teman-teman saya di bagian storage ya. Tempatin di sini ya, yang available mana. Ini gede nih, kita nggak mungkin taruh di atas gitu kan. Taruh di tempat-tempat yang memang punya kekuatan lantainya itu juga bisa menahan beban seberat itu. Seperti itu. Sama kemudian muncul ide pameran, ide mengenai pemajangan di mana ya, kita kerjasama sama teman-teman pameran dan teman-teman kurator ya. Narasinya mau gimana nih gitu kan. Apalagi yang Singasari kemarin tuh ya pulang disatukan dengan arca-arca Singasari yang lainnya gitu. Gitu. Jadi sebelum tadi proses panjang itu kita ada seremonial dulu ibaratnya gitu ya. Dipamerin dulu nih, terus ditempatin di mana. Seremonial iya nggak dikembangin juga sih gitu kan. Ya maksudnya tetap ya penerimaan itu kan biasanya lewat ya itu bisa pejabat dirjen atau menteri yang memang serah terima dengan pihak Belandanya di sini juga gitu. Jadi acara seremoni tetap ada gitu.
Oke. Nah dari sekian banyak benda yang datang nih Pak Gunawan, ya ada nggak satu koleksi mungkin yang akhirnya dianggap layak jadi cagar budaya yang sudah ditentukan, yang sudah lolos istilahnya? Lolos. Kalau masalah lolos, bahkan ada yang langsung dinasionalin Bang itu Bang. Langsung dinasionalin. Jadi kalau udah di Jakarta nih kita lewat Pemprov gitu kan. Tapi begitu di Belanda, karena ada kita ngundang tim TACB nasionalnya, kita suruh juga berangkat ke Belanda tuh Bang. Untuk mengidentifikasi bahwa ini punya nilai penting lah, punya ya kalau jelas usianya udah jelas 50 tahun ya. Masa kerajaan Singasari gitu loh, udah sebelum Majapahit itu kan. Nah, dari situ ya para arkeolog tentunya tahu ini punya arti yang luar biasa penting, makanya begitu langsung ditetapkan mereka kaji juga pas pulang udah jadi SK Cagar Budaya Nasional gitu. Dan itu suatu kebanggaan pastinya Pak ya? Ya statusnya udah beda lah, udah bukan juga ODCB atau apa gitu. Udah jelas-jelas itu cagar budaya tingkat nasional. Gitu. Cagar budaya tingkat nasional. Gitu. Saya juga jadi penasaran nih gimana ekspresi para ahli yang benar-benar melihat langsung benda itu pertama kali, mungkin surprise-nya luar biasa. Iya sih. Kalau orang-orang pada ngelihat yang pameran ya, teman-teman yang datang sebagai pengunjung dia bilang, "Pak, ini asli nggak?" gitu. Iya, asli. Ini langsung dari Belanda datang, kita pulangin yang berasal dari masa Singasari sekitar 1890-an dibawa ke sananya Bang. Wow. Ya kalau masanya tuh abad-abad sebelum Majapahit Bang. Lama banget ya pokoknya. Lama banget Pak. Lama itu banget. Saya juga belum tahu. Kita ngitungnya juga bingung nih abad ke-11 gitu kan. Berarti tahun 1200-an gitu. Ya sekarang kita tahun 2025. Jauh banget Bang. Nah barang-barang cagar budaya kayak gitu semakin tua itu kan semakin nilainya kalau udah jadi cagar budaya tentunya value-nya semakin meningkat ya bisa gitu. Nah itu biasanya kalau utamanya cagar budaya Jakarta sendiri tuh ya di Museum Nasional tuh punya tempat sendiri apa atau emang ya udah random aja kita tempatin? Biasanya punya cerita ya. Namanya Majang itu harus punya namanya storyline, alur cerita biar nanti menghubungkan satu sama lainnya juga sesuai dengan tema yang disajiin gitu ya gitu. Selama ini yang di cagar budayain terutama yang Singasari itu kita jadiin satu karena memang konteksnya konteks candi yang sama gitu Bang. Tapi untuk beberapa koleksi ya kita tempatkan di tempat-tempat yang memang dia memang harus di situ gitu ya. Misalkan cerita tentang POC tentunya akan ada cagar budaya lain itu namanya Padrau Bang. Itu penjanjian POC Portugis gitu ya, itu terkait itu semua, itu kita tempatin di situ cerita-ceritanya gitu. Rata-rata sih ada konteksnya bahwa benda-benda itu ditaruh di detail tuh ya. Ada narasinya, ada juga ya katakanlah yang bisa diserap informasi sama pengunjung gitu. Jadi buat teman-teman sobat budaya nih, langsung tuh kalau udah ada barang-barang cagar budaya yang utamanya baru kita temukan tuh langsung dikulik dah. Jadi nggak cuma kenalnya Dendels doang. Ya, Dendels kalau saya mentok di Dendels. Udah 1808 ya. Saya mentok di Dendels. Padahal banyak story-story yang mungkin belum banyak tersampaikan di buku atau di media-media Pak ya. Betul. Nah biasanya daya tarik kepulangan benda-benda cagar budaya yang sebelumnya tidak pernah ada di Indonesia tuh menarik selain memang orang-orang yang arkeolog atau yang memang punya hobi tentang sejarah dan segala macamnya menarik siapa sih Pak untuk bisa ini nih momentumnya nih istilahnya nih high seasonnya lah ibaratnya. Biasanya apa tuh apakah seniman juga bisa Bang. Seniman juga bisa kan arca-arca Singasari itu ternyata begitu ngelihat gitu ya misalkan pengrajin batik atau apa tuh ngelihat bahwa mereka tuh si arca-arca itu pakai batik gitu kan ada motif batiknya yang mungkin baru mereka lihat gitu ya. Kita ngelihat batik sekarang yang kita pakai misalkan ternyata si arca itu udah ada motifnya berarti arca itu masa Singasari itu batik udah ada gitu Bang. Jadi motif batik itu udah kelihatan yang sekarang kita pakai ini motif-motif itu udah ada sejak zaman itu ya di pakaian yang dipakai sama ya arca Durga gitu kan arca Nandiswara kecuali yang Nandi ya dia nggak pakai batik gitu kan karena dia hewan. Jadi kata kuncinya adalah ternyata tuh ya poinnya adalah ternyata ya yang selama ini udah pernah kita gambar itu sudah pernah ada di tahun segitu gitu Pak. Iya kalau kita udah menggali
kita pasti bilang wah ternyata gitu kan. Iya bener, Iya, wah betul. ternyata. Kalau kita udah deket dengan dia nih, wah ternyata dia gitu. Iya, makanya teman saya yang suka pakai batik MU juga saya tanya tuh Pak, wah ternyata MU pernah jaya pada masanya. Gitu. Sekarang habis. Kalau sekarang sih ntar dulu. Syukur ya masuk Liga Champions udah syukur gitu ya. Nah, langsung belok ngomongin bola nih Pak Gunawan. Nah biasanya kan itu tadi udah Pak Gunawan ceritain tuh melibatkan banyak orang ya dalam proses penetapan cagar budaya itu, arkeolog, tim ahli dan segala macam. Itu mereka pasti ya kerjasamanya harus solid tuh Pak ya. Pernah ada terjadi perdebatan nggak Pak dalam penentuan? Pasti perdebatan lah ya. Ya debat kan wajar gitu. Wajar. Namanya benda ini bukan benda sembarangan yang istilahnya asal sekedar ditapin gitu kan. Ya bolak-balik lah gitu kan. Kan tinjauannya dari sisi hukum, seni gitu-gitu itu tim TACB provinsi itu lengkap gitu kan. Ya ada yang dewa arkeolognya gitu kan, ada yang bagian hukumnya. Ya mereka juga orang-orang yang udah senior gitu kan, yang ilmunya juga udah begitu tinggi gitu. Kalau kita mungkin ya udah lengkapi data ini salah ya udah balik lagi gitu ya. Ya kita nggak banyak berdebat juga sih. Kata dia itu ya harus emang harus diturutin. Udah gitu turutin datanya, coba dicari di ini. Tapi juga mereka bantu kok untuk bagaimana benda itu supaya lebih cepat naskah itu bisa jadi dan ada proses rekomendasi untuk penetapan. Oke. Nah, benda cagar budaya Jakarta khususnya Pak yang ada di Museum Nasional itu berupa apa aja Pak? Banyak kan kita dari masa Hindu-Buddha ya. Arca gitu ya, prasasti. Prasasti. Ya, termasuk Padrau ya. Tonggak perjanjian antara Portugis dengan kerajaan Pajajaran itu juga Jakarta banget tuh. Mungkin dari 500 tahun peringatan Jakarta nanti 600 atau 500 ya? 500 ya. Itu bakalan keluar juga, bakalan menjadi storyline juga itu untuk bisa tampil gitu ya. Nah itu rata-rata benda-benda yang terkait dengan masa Hindu-Buddha Bang, yang memang yang kolonial ya Padrau itu. Lalu yang lainnya, tapi sekarang mulai menetapin yang di museum lain juga nggak cuma museum nasional Bang, lukisan juga udah kita bisa tetapin gitu kan untuk benda-benda yang lain yang punya potensi dan punya punya peluang untuk bisa dinaikkan menjadi cagar budaya, Kebetulan kalau di Museum Nasional benda-benda yang memang terkait arca, prasasti yang terkait dengan Hindu-Buddha ya masanya. Yang lain akan menyusul Bang. Yang nanti kerisnya di Ponorogo gitu. Tombaknya di Ponorogo, itu kan juga ceritanya begitu hebat gitu. Iya. Nah, kalau di Museum Nasional sendiri kan tadi pasti terpantau CCTV Pak. Ada spot-spot nggak yang jadi spot favorit selain buat foto nih ya? Anak-anak zaman sekarang kan pasti foto. Emang spot yang benar-benar orang tuh pengen lihat dia stay lama, memperhatikan gitu. Kayak kalau saya sih kalau ke museum kan biasanya berhenti di tempat yang benda yang nggak pernah saya lihat sebelumnya di internet, bahkan secara langsung tuh saya akan berhenti lama biasanya mengamatin. Spot apa tuh Pak? Kita punya arca yang gede banget ya. Bisa 4 meter lebih, namanya Arca Bhairawa. Ya kita kalau bisa itu pindah-pindah kita pindahin dan kita pamerin ke tempat lain gitu. Ya alatnya kita nggak sanggup Bang ya. Jadi bisa ngerobohin gedung yang atasnya juga karena di bawahnya pakai angkur. Alat kita juga terbatas sampai dengan 3 ton ngangkat, kalau 5 ton beratnya kita nggak mungkin berani gitu. Itu Arca Bhairawa tuh saking gedenya dan dia juga udah cagar budaya nasional Bang. Jadi kalau pengunjung situ tuh ikonik, dia pasti pengen foto di situ gitu kan. Foto backgroundnya itu foto backgroundnya dia, si arcanya tinggi gitu kan. Ya arcanya juga agak sangar gitu kan. Megang pisau dengan cawan seperti itu. Ya itu Bhairawa itu ya sosok yang gagah, dan itu di imersif kita bawa juga untuk menjadi sebuah aset digital yang tampil gitu. Jadi rata-rata di situ ikonik, dia menghadap ke arah arca yang taman itu. Jadi di situ banyak kan pastinya akan di situ menjadi tempat yang paling spot favorit orang-orang untuk foto gitu. Oke. Pak, saya penasaran, ini kan sekarang kita ada di masa di mana ekonomi kreatif, digital dan segala macam. Benda-benda tadi kan cagar budaya yang memang bentuknya benda. Nah, untuk istilahnya apa ya? Pendekatan terhadap generasi sekarang yang mungkin malas ke museum. Apa sih yang pihak Museum Nasional lakukan tuh? Apakah aktif di Instagram atau bikin merchandise misalkan tadi arca-arca itu hadir di dalam kaos, di dalam tote bag segala macam. Itu apa sih Pak? Ya termasuk tadi yang Abang sebutin sebenarnya udah dari udah dulu semua ya kita ya. Cuman sekarang kan orang nggak cuma ngeliat benda itu benda museum, benda mati yang bisa
itu kalau bisa digerakin kita gerakin Bang. Kalau Pakai bisa digerakin. AI, pakai imersif, yang pokoknya yang berusaha melibatkan kita untuk bisa menikmati, untuk bisa berhadapan, untuk bisa berasa dalam suasana di mana misalkan masa-masa prasejarah itu Hidup ada lagi. gitu kan, ada di Imersify itu Abang. Kalau nanti ke situ coba lihat seolah-olah kita hidup di masa prasejarah di mana gajah-gajah itu ada di sekeliling kita, ada hewan-hewan seperti badak-badak purba, banteng-banteng purba, stegodon, itu semua ada di sekitar kita dan kita ada di sekitar dia juga gitu. Tapi diinfoin Pak, mana aja yang memang udah benar bisa gerak Pak ya. Jangan tiba-tiba gerak Pak. Ya, itu Kalau tiba-tiba gerak saya lari Pak. Kayak tadi kan lihat di museum, tiba-tiba gerak, kita Tiba-tiba lagi foto, gerak, tiba-tiba iya. gerak kan saya lari. Iya, lucu itu. Itu lucu Pak. Ya, ada unsur-unsur yang menyeramkan juga kadang-kadang muncul ya cerita-cerita itu ya, Iya, namanya ya, tapi kan itu museum, daya tarik tempat Pak. lama, Kadang ya. itu bisa jadi daya tarik juga sebenarnya sih Ya, untuk cerita itu ada seperti itu. Cuman yang sekarang sosok museum adalah sosok yang tempat yang tidak lagi menyeramkan gitu kan. itu yang paling penting ya. Jadi museum nih sudah bukan lagi tempat yang menyeramkan ya. Jadi kalau teman-teman takut ke museum berarti artinya teman-teman takut belajar. Nah, Belajar. Jangan takut untuk belajar. jangan takut untuk belajar. Apalagi sekarang masuk museum tuh udah gampang, mudah, transportasinya udah banyak. Udah Dan busway itu di tadi depannya ya, langsung. kalau yang bosan ke hidden gem yang kita udah masuk gang-gang kecil Pak, naik gunung, tahu-tahu makanannya mahal itu deh. Kena prank loh, udah yang deket-deket aja nih. Di Jakarta banyak museum. Sok lah kita hidupin museum, kita ramein museum. Ramein museum, belajar dari museum. Karena kalau museum rame, orang-orang juga jadi minat kembali akan sejarahnya jadi ketinggi kembali gitu ya Pak. Makasih banget Begitu. Pak Gunawan. Sama-sama Bang. Nanti kita ketemu di museum Pak. Saya juga pengen Siap, foto main sama kontak-kontak aja Bang. koleksi terbarunya nih. Oke, Sobat Budaya, obrolan kali ini nih benar-benar ngebuka mata. Kadang kita lewat di depan museum tapi nggak sadar di dalamnya ada ribuan cerita yang jadi bukti perjalanan bangsa ini. Dari cerita Pak Gunawan tadi, kita belajar bahwa menjaga warisan budaya itu bukan cuma soal benda tua di dalam vitrin kaca, tapi soal menjaga ingatan bangsa. Setiap koleksi yang kembali ke tanah air dan diakui sebagai cagar budaya membawa pesan bahwa sejarah nggak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu untuk ditemukan lagi dan dirawat dengan cinta. Melalui proses panjang itu, Jakarta bukan cuma jadi kota modern, tapi juga kota yang tahu cara menghargai masa lalunya. Karena di sanalah akar yang bikin kita tetap berdiri tegak sebagai bangsa. Terima kasih sekali lagi Pak Gunawan. Sama-sama Bang. Sukses terus untuk Museum Nasional dan semoga makin rame dan makin Sukses juga buat Jakarta. viral, makin FYP lah pokoknya gitu ya. Oke Sobat Budaya, jangan lupa untuk dukung terus podcast Budaya dengan cara like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar tentang ide budaya apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Follow juga akun Instagram Dinas Kebudayaan DKI Jakarta di @disbudDKI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga warisan budaya kita karena bangsa yang besar bukan cuman yang kuat, tapi yang tahu cara menghargai sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.